Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bab al-azal. Hukumnya al-azal. Al-azal itu adalah mengeluarkan di luar. Jadi ketika berwik-wik, ketika mau keluar malah dikeluarkan di luar. Bagaimana sejatinya hukumnya azal dalam perspektif keislaman atau pandangan fikih keislaman? Seperti apa itu? Kita akan mengkaji kajian ini dari kitab Nuzhatul Muta'ammil wa Mursyidul Muta'ahil dan juga makalah yang lain. Mari kita simak kajian berikut ini, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala berkata ba'duhum sebagian ulama, amal azlu adapun azal. Azal ini adalah mengeluarkan di luar. Fa innahu sesungguhnya azal jaizun adalah boleh. Idza tafaqa jika bersepakat suami dan istri alaihi untuk melakukan azal. Jadi kalau dikeluarkan di luar, dilaharkan di luar, curut di luar, itu hukumnya boleh asalkan ada kesepakatan antara suami dan istri. Wa qala berkata Jabir, kunna ada siapa kami na'zilu adalah melakukan azal ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'anu yaqul muttafaqun alaih, dan Al-Qur'an berfirman, hadis ini adalah hadis muttafaq alaih. Keterangan wal Qur'anu yaqul ini enggak ada isinya ini di sini. Wali Muslimin pada riwayatnya Imam Muslim, kunna ada siapa kami na'zilu adalah mengazal melakukan azal. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian informasi itu nyampe kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tahu kalau kita ini melakukan azal, mengeluarkan di luar. Falam yanhana, ternyata Rasulullah tidak mencegah kita. Wa qala, dan Rasulullah bersabda, ma min nasamatin, tidak ada jiwa kainatin yang ditakdirkan ada, ditakdirkan hidup, ila yaumil qiyamati, hingga hari kiamat, illa kecuali wahya, sedangkan adapun jiwa itu kainatun adalah hidup. Artinya tidak ada jiwa yang ditakdirkan hidup kecuali dia akan hidup hingga hari kiamat. Wa qala berkata Umaru, sahabat Umar radhiyallahu anhu, naha mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayazil al-hurrata, mengazal wanita merdeka. Jadi kalau istri suami itu adalah perempuan merdeka, maka dicegah mengazal darinya, illa biizniha, kecuali dengan izinnya. Ini riwayat yang datangnya dari sahabat Umar. Tapi bagaimana sebenarnya hukumnya azal? Hukumnya dicurutkan di luar itu bagaimana menurut fuqaha? Jawazul azli ani zaujati walau bighairi idniha, bolehnya azal, mengazal istri meskipun tanpa seizinnya. Jadi boleh dicurutkan di luar meskipun tanpa seizin istri. Saraha, menjelaskan al-Hanafiyatu, aliran al-Hanafiyah, bijawazil azli, bolehnya mengazal, bolehnya curut di luar, ani zaujati, dari istri, walau bighairi idniha, meskipun tanpa izin darinya. Wadzalika, sedangkan adapun hal itu, idza khasya, jika takut azauju, suami, ala waladihi, atas anaknya, asu'a, pada keburukan, kejahatan, lifasadiz zamani, karena rusaknya masa. Ada subtema yang menarik dalam salah satu makalah Arab, yaitu jawazul azli aniz zaujati walau bighairi idniha, bolehnya mengazal istri meskipun tanpa seizinnya, boleh mencurutkan di luar meskipun tanpa izinnya. Al-Hanafiyah menjelaskan bolehnya mengazal istri, menjadikan keluar di luar meskipun tanpa seizinnya. Hal itu jika sang suami takut pada anaknya. Takutnya apa? Takut terjadi keburukan karena zamannya yang rusak. Wa qalu, dan mereka berkata, bi inna mithla hada, bahwasannya seperti ini, yu'tabaru, adalah dianggap, minal a'dzari, termasuk beberapa alasan, al-musqitati, yang menggugurkan, li idzni zaujati, pada izinnya sang istri. Wa dzalika, adapun hal itu, ka'ayyakuna, sebagaimana keberadaannya suami, fi safarin ba'idin, dalam perjalanan yang jauh,
au fi daril harbi, atau dalam rumah peperangan. Fakhofa, lalu ia takut alal waladi, atas anaknya. Au kanat, atau ada zaujatu, istrinya, sayyi'atal khuluqi, adalah buruk perilakunya, buruk perangainya. Wa yuridu, dan suami menginginkan firaqaha, mencerainya. Fakhofa, lalu sang suami takut antahbala, istrinya hamil. Al-Hanafiyah, orang-orang yang mengikuti mazhab Hanafi, berkomentar bahwasannya yang seperti ini dianggap termasuk beberapa alasan yang menggugurkan pada izinnya sang istri. Hal itu juga terjadi, contoh seperti misalnya sang suami berada pada perjalanan yang jauh atau berada pada darul harbi, rumahnya peperangan, sedang terjadi peperangan. Lalu sang suami ini takut pada anaknya, takut terjadi apa-apa. Atau memang keberadaan istrinya yang buruk perangainya, buruk akhlaknya, dan suami ini ingin menceraikannya, takut nanti istrinya malah hamil, begitu. Ini juga termasuk di antara beberapa alasan yang menggugurkan pada izinnya istri dalam urusan azal atau kebolehannya azal. Wa yadhkuru, menjelaskan Hujjatul Islam Al-Ghazali. Siapa Hujjatul Islam Al-Ghazali? Minasy-Syafi'iyati, beliau termasuk pengikutnya aliran Syafi'i. Annal azla, bahwasannya azal atau curut di luar, bisa babil khaufi, disebabkan takut, min husulil masyaqqati, takut mendapatkan kesulitan, wal haraji, dan kesulitan, bi kathratil auladi, dengan banyaknya anak, wa takalifi, dan biaya hidup. Wa intanafa, meskipun hal itu bertentangan ma'a tamamit tawakkuli, bersama kesempurnaannya bertawakal, illa annahu, hanya saja sesungguhnya hal itu, laisa manhiyan anhu syar'an, hal itu tidak dicegah, tidak dilarang secara syariat. Li'annahu, karena sesungguhnya hal itu, min babin nazari, termasuk diantara pintunya memandang, melihat, fil awaqibi, pada beberapa akibat, wal akhdhi bil asbabi, dan mengambil melalui beberapa sebab atau berpijak pada beberapa sebab. Menurut pernyataannya Hujjatul Islam Al-Ghazali, beliau termasuk pengikutnya madhab Syafi'i, bahwasannya mengazal atau mencurutkan di luar karena disebabkan takut terjadi kesulitan yang disebabkan dengan banyaknya anak dan biaya hidup, meskipun hal itu sejatinya bertentangan dengan kesempurnaannya bertawakal kepada Allah, memasrahkan diri kepada Allah. Hanya saja hal itu juga tidak dilarang, tidak dicegah secara syariat, karena hal itu termasuk diantara melihat atau memperhatikan pada beberapa akibat, beberapa konsekuensi, dan juga mengambil beberapa sebab, begitu, sebagai pijakan, begitu. Paham ya? Semoga bermanfaat, amin ya rabbal alamin.